Oke guys, kali ini kita mau coba bermain-main dengan UI framework guys. Nah, UI framework yang pengen gua angkat kali ini itu adalah MUI guys, Material UI. Yuk, kita langsung masuk guys. Jadi ini website ya di MUI.com. Di MUI.com, ini kita tinggal copy paste nih guys kalau mau install. Ini kita install di dalam project career kita gitu kan. Kita install, jadi dia install 3 package nih kan. Ada MUI Material, Emotion React, sama Emotion Style. Nah, setelah itu kita tes, kita tes mana ya? Set 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 dokumen material UI button. Yang paling gampang aja guys, button ya kan. Nah, sebenarnya tuh itu udah punya banyak komponen-komponen nih guys, ada autocomplete, button dan lain-lain ya. Oke, kita start dulu ya. Start dulu. Nah, ini kan menyambung dari tutorial sebelumnya nih guys, ini header sama footer kita masih blank nih guys. Nanti kita coba styling biar ciamik ya kan. Nah, sekarang kita tes dulu guys. Kita tes dulu untuk apa namanya, untuk sim UI ini. Berarti kita masuk ke dashboard ya. Kita masuk ke dashboard, kita copy ini Wak. Mana ya? Nah, button sama stack. Nah, sebenarnya button sama stack ini adalah dua komponen UI yang gua suka banget pakainya. Jadi nanti ini deh. Jadi kalau misalnya kita masukin button, nah, oke, ini dashboard. This is dashboard page. Oke. Nah, jadi kalau di MIUI itu dia ada 3 macam varian. Wah, lu bisa cek di sini ya. Dia ada 3, ada variannya itu adalah teks, ada varian konten, ada varian outline. Jadi dia langsung kasih ke kita 3 macam varian. Ini coba kita copy saja cepet ya. Nah, berikutnya gue mau sedikit demo mengenai stack. Stack ini adalah salah satu komponen yang gue suka juga. Jadi stack itu sebenarnya adalah display flex. Nah, enaknya di sini kita bisa setting, directionnya mau row, ya kan, atau kita mau kolom. Nah, gitu tuh. Nah, kalau row kita mau kasih spacing berapa? Spacing sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Nah, jadi enak banget kita bermainnya. Kira-kira gitu. Nah, tapi inti dari tutorial ini adalah, nah ini kita masukin stack juga sini ya. Stack, spacing sama dengan 2. Terus dia juga ada ini. Nanti detail-detailnya lo bisa cek sendiri ya di website MUI. Padding. Nah, ada langsung ke tengah gitu tuh. Nah, langsung ke tengah gitu. Satu lagi mungkin yang bisa gue demoin juga adalah tipografi. Nah, kita import tipografi. Nah, ini kita bisa pakai tipografi sini. Varian H1. Nah, kira-kira gitu, Pak. Oke. Nah, kita ganti pakai S2. Nah, nanti gue cerita kenapa tipografi di sini adalah seru, dan gue akan cerita kenapa button di sini adalah seru. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada satu materi yang pengen gue share juga, yaitu adalah mengenai MIUI theming. Nah, ini gue udah siapin tabnya nih guys. MIUI theming. Jadi, lu mau silakan baca tutorial lengkap di sana ya. Jadi kita mau bikin kayak semacam theming service provider. Oke, nah ini gue udah bikin service provider, ada router yang pertama di sana. Kemudian di sini gue bikin lagi guys, them.jsx. Nah ini isinya gue copy paste nih guys dari ini guys. Oke, nah ini gue nggak perlu nih. Oke, ini gue masukin new props. Ini gue lempar props children. Oke, create them. Nah, kita nggak perlu ini guys. Kita nggak perlu ini.
Nah, terus kita juga berarti nggak perlu ini, kita juga nggak perlu ini, orange. Nah, oke, nanti kita akan mulai bermain dengan ini guys. Jadi, sekarang kita kita masukin nih guys, kita masukin service provider ini. Cara masukinnya itu kita langsung main dari gini. Ini kan si main manggil router ya kan. Nah, si main ini manggil router. Oh, kalau itu kita bisa lagi guys, app service provider .csx. Nah, ini kita pakai init export default app, kemudian kita ambil import temp. Nah, ini kita bilang sebagai temp provider. Oke. Nah, ini temp provider props children. Karena nanti kita akan ada beberapa lagi guys providernya. Jadi yang sekarang kita ngomongin sebagai temp provider. Nah, temp provider ambil dari sini. Nah, si routernya guys. Jadi router itu, nah ini kita bungkus guys. Jadi kita import dari service provider with kurang R guys, biar cakep guys. Provider, nah kita masuk ke sini guys. Apabila provider adalah oke. Jadi dia akan manggil app service provider. Nah, di dalam app service provider nanti kita akan bikin beberapa lagi provider guys. Jadi pertama kita ada temp provider, nanti mungkin ada some other provider ya kan, sampai akhirnya dia akan membalikan si prop children-nya. Nah, terus sekarang kita ngomonginnya prop children dulu guys. Nah, di temp provider, nah jadi urutannya gini ya. Ini kalau gua urutin set ya kan, urutannya malah ya guys. Jadi dia pertama adalah manggil main ini dia manggil router. Oh, dia manggil router dulu guys. Dia manggil router dulu, tapi di router ini dia di intercept dulu nih guys sama service provider sebelum dia masuk ke press routingnya. Nah, dia di intercept sama ini, app service provider adalah ini, service provider dalamnya adalah temp provider. Nah, temp itulah ini guys. Nah, sebenarnya udah pakai dulu deh. Nah, ini kita bisa hapus dulu guys. Satu hal yang seru guys di sini guys, di material UI. Nah, ini sekarang gue cuman buka yang temp sama dashboard doang guys. Nah, ini kita punya button ya guys ya. UI itu dia punya color system guys. Jadi misalkan color itu nanti detailnya silakan buka di websitenya. Salah ya kecil. Nah, detail silakan buka di websitenya. Jadi kalau misalnya yang mau tanyakan atau ada yang mau ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah, nanti gue coba reply di video berikutnya. Jadi dia kalau untuk button itu bukan button sih, color scheme itu dia punya berapa guys. Jadi di sini kalau misalnya gue pakai ini deh, biar kelihatan bedanya. Oke. Satu lagi deh guys, ini gue pengen panggil divider. Ini gue panggil divider. Nah, biar kelihatan bedanya guys. Panggil divider gue guys. BG color main. Oh, sorry guys. Ini dia di dalam row divider gua. Langsung isi divider. Nah, MIUI itu punya beberapa color varian. Jadi yang umumnya itu ada primary, secondary, success, yang juga nggak pernah pakai, sama error. Nah, ini guys default color dari material UI. Oke. Nah, tergantung projectnya, tergantung aplikasinya, kita bisa ganti-ganti nih guys si color ini. Nah, cuman gue agak lupa nih ya, MIUI timing.
UI, theming, create theme. Nah ini guys, UI. Oke. Nah ini dulu deh, one by one ya. Di primary ini kita bisa setting guys color guys. Contohnya kita ngambil color random ya, kayak color tuh. Set all ya guys. Nah, kita coba export training color ya guys ya. Jadi kita bisa pakai ini nih guys. Misalnya kita mau main di color ini nih. Oke, nah color primary-nya adalah kita misalkan mau main ini. Nah, ini kita bisa langsung di sini guys. Terus kemudian color secondary-nya kita mau ngambil secondary itu dia agak light guys. Oke. Terus suksesnya sukses sama error. Oke, suksesnya itu kita ambil dari mana guys yang ada hijau-hijaunya ya? Oke, kita ambil errornya deh. Errornya kita ambil ini. Suksesnya sukses guys. Karena sebenarnya gue juga jarang guys pakai button sukses guys. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita balik ke dashboard, kita udah punya 3 button nih guys. Nah, jadi ini untuk color yang primary-nya, ini color apa namanya? Secondary-nya, ini color tertiary-nya. Gitu guys. Ini untuk theme provider guys. Jadi oh satu lagi. MIUI CSS reset. Nah, ini description-nya silahkan baca sendiri guys ya. Jadi gua akan jelasin di sini. Kalau yang udah ada bacaannya mah tinggal baca aja ya kan. Nah, di orang itu kita bisa hapus guys. Oke, kira-kira gitu guys untuk tutorialnya. Jadi kita ngomongin theming. Nah, nanti theming ini kita bisa lebih banyak lagi nih guys. Contohnya apa ya yang seru ya, yang kita bisa demokan. Cukup dulu kali ya. Oke, mungkin itu dulu guys dari gue mengenai time provider. Oh, satu lagi mungkin ini color mode. Jadi gimana ya? Gue juga agak lupa nih. UI theme dark mode. Gue agak lupa guys. Bentar ya. Oke, palette mode dark. Oke, nah ini kalau kita parsing ke sini ada dia colornya itu adalah dark, berarti wah ini sih nanti masuk di ini guys, masuk di use context guys, jadi react context nanti akan sampai di, jadi kalau misalkan ada yang pengen kepo ya kan, kepo bagaimana kita bisa bikin dia dark mode itu, nanti tunggu aja guys di tutorial berikutnya mengenai react context. Begitu dulu dari gua, thank you. Oh iya, again jangan lupa kalau ada yang mau tanyain, ada yang mau didiskusikan atau ada yang masuk kurang jelas dari tutorial singkat ini, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan gue sempat bikin video responsnya. Thank you, bye-bye.